Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang fraud definition. Jadi, apa sih yang disebut dengan fraud? Kita bisa menemukan banyak definisi tentang fraud di buku-buku ataupun literatur ya, baik yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tapi saya akan coba sajikan di sini bagaimana sih definisi dari fraud menurut bahasa sehari-hari atau bahasa yang sederhana. Karena lebih mudah tuh kalau kita belajar dengan bahasa yang sederhana sehari-hari ya. Kalau kita ringkas, pada dasarnya pengertian atau definisi dari fraud yang disebut dengan perbuatan yang fraud itu bagaimana sih? Tindakan yang fraud itu seperti apa? Jadi ada dua kategori ya, dua syarat bahwa suatu tindakan bisa dikatakan fraud kalau tindakan tersebut yang pertama adalah illegal act dan yang kedua adalah damage. Apabila salah satu dari dua unsur terpenuhi, apalagi dua-duanya terpenuhi, maka tindakan tersebut dikatakan sebagai fraud. Illegal act yang pertama, illegal act berarti adalah suatu tindakan yang ilegal. Ilegal tentu artinya melanggar hukum ya. Nah, yang dilanggar di sini adalah hukum. Damage itu apa? Damage kalau kita artikan dalam arti kata kamus, suatu kerusakan ya. The car was damaged. Mobil tersebut rusak. The goods is damaged, barang tersebut rusak. Damage di sini maksudnya adalah suatu kerugian. Jadi fraud itu dikatakan memberikan kerugian atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain, ya, bukan kerugian bagi diri sendiri ya, tentu bagi pihak lain. Jadi apabila salah satu saja, apalagi dua-duanya dari kedua unsur itu terpenuhi, maka dikatakan tindakan tersebut adalah fraud. Ya. Seperti itu. Tetapi kita mesti tahu juga, nah ini yang mana yang dikatakan fraud dan mana yang bukan dikatakan fraud. Jadi fraud or not fraud. Ya. Yang dikatakan fraud itu kalau sesuatu yang sifatnya intensional. Intensional artinya adalah sesuatu yang disengaja. Ya. Orang melakukan tersebut dengan kesengajaan. Dia tahu itu salah, nggak benar, tapi tetap sengaja dilakukan. Ya. Mencuri atau korupsi, tahu dia itu sebenarnya salah, tapi tetap dilakukan. To trick or deceive someone out of his or her asset. Jadi untuk trik itu maksudnya adalah menipu, gitu, ngakali orang, ya, untuk menguasai atau memperoleh asetnya dari orang tersebut. Gitu. Theft berarti pencurian. Ya. A crime berarti adalah suatu tindakan kriminal. Tetapi fraud bukan. Ya, jadi sesuatu yang bukan fraud itu kalau misalkan taken by physical force, artinya dipaksa gitu. Ada suatu paksaan, ada situasi yang memaksa mau nggak mau kita berbuat seperti itu. Misalkan murderer atau pembunuhan boleh dikatakan suatu fraud. Ya tapi lain kalau posisinya Anda membunuh atau dibunuh gitu. Misalkan Anda dalam situasi dirampok, kemudian Anda bisa ilmu bela diri, berkelahi dengan perampoknya sampai dengan perampoknya kemudian meninggal gitu. Ya berarti Anda tidak melakukan fraud karena yang Anda lakukan adalah suatu pembelaan. Anda dalam posisi membunuh atau dibunuh gitu. Posisinya Anda membela diri ya. Berarti di sini katakan taken by physical force. Jadi Anda dipaksa, mau tidak mau Anda membela diri sehingga mengakibatkan lawan dari Anda yang sebenarnya adalah penjahat tadi terbunuh gitu. Kemudian dikatakan lagi fraud itu bukan kalau kejadiannya adalah a mistake or error. Kalau tadi kan intensional, nah ini lawan dari intensional nih. Intensional itu sesuatu yang disengaja. Kalau a mistake or error, mistake itu berarti sesuatu yang nggak disengaja gitu. Kita nggak tahu kalau itu salah. Gitu. Saya ambil contoh misalkan waktu tahun 2009 ya, itu pertama kali kita di akuntansi itu rubah standar. Kalau selama ini selama puluhan tahun sampai dengan tahun 2009 di Indonesia itu kita menggunakan standar akuntansi yang basisnya itu adalah mengadopsi dari GAAP, General Accepted Accounting Principle. Jadi standar akuntansi dari Amerika. Tetapi semenjak 2009 itu kita ganti kiblatnya adalah ke IFRS, International Financial Reporting Standard dari London, Inggris. Eropa. Nah, ketika terjadi peralihan tersebut, cut off-nya tahun 2009, di mana mulai tahun itu perusahaan diwajibkan bikin laporan keuangan sesuai standar IFRS,
banyak perusahaan yang masih menyajikannya nggak sesuai dengan standar. Ya bayangkan saja selama puluhan tahun kita belajar GAAP, kemudian serta-merta tahun 2009 itu harus berganti jadi IFRS. Ya. Ambil contoh misalkan kalau kita tahu di GAAP itu income statement ya atau laporan laba rugi, terakhirnya adalah net profit atau laba bersih. Sedangkan kalau IFRS setelah laba bersih masih ada lagi namanya comprehensive income ya. Jadi pendapatan dari aset-aset atau sekuritas, kenaikan nilai sekuritasnya harga pasar tetapi belum direalisasi. Itu mesti dilaporkan di bawah dari net profit, yaitu di bagian komprehensif di IFRS, yang mana GAAP nggak ada. Itu hanya salah satu contoh. GAAP menggunakan historical cost, tapi IFRS fair value, dan masih banyak lagi. Sehingga pada tahun tersebut banyak perusahaan yang masih menyajikan laporannya nggak sesuai dengan IFRS gitu. Nggak sesuai dengan standar yang berlaku. Tapi apakah kita mengatakan itu sebagai fraud, financial statement fraud? Ya tentu tidak. Karena apa? Mereka melakukan tersebut karena mereka belum tahu. Makanya waktu tahun 2009 banyak pelatihan-pelatihan seminar tentang konvergensi atau adopsi dari IFRS. Beda dengan yang kita sudah belajar akuntansi di sekarang ini ya, karena sudah menggunakan IFRS. Tapi kalau yang dulu ya selama puluhan tahun belajar pakai GAAP, menyusun laporan keuangan pakai GAAP, serta-merta harus berubah jadi IFRS. Maka itu dikatakan suatu mistake. Tidak disengaja. Kemudian fraud juga bukan kalau victimless. Victimless maksudnya nggak ada korban gitu. Anda nabrak mobil misalkan, tapi yang ditabrak tembok rumah sendiri, itu victimless ya, tidak ada korbannya gitu. Lain kalau nabrak orang lain kan. Gitu. Jadi bisa dikatakan insignificant because no one is hurt. Ya. Tidak signifikan karena tidak ada yang dilukai, tidak ada yang mendapatkan kerugian. Tidak adanya ini maksudnya merujuk kepada orang lain. Ya. Kalau diri sendiri ya bukan. Ya. Atau acceptable or justifiable. Jadi maksudnya diterima atau diperbolehkan secara hukum. Gitu ya. Diterima atau diperbolehkan secara hukum. Oke. Kemudian kita lihat klasifikasi dari fraud. Fraud itu kita klasifikasikan menjadi ada yang disebut dengan employee fraud dan manajemen fraud. Kalau employee fraud itu adalah fraud yang dilakukan oleh employee, karyawan. Ya. Yang dirugikan siapa? Victimnya. Victimnya adalah si perusahaan tempat si karyawan tersebut bekerja. Contohnya seperti apa? Misalkan pencurian, ya, pencurian uang kas, pencurian inventory atau persediaan, ya. Si karyawan main belakang sama supplier, terima uang sogokan, misalkan, ya, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini yang dirugikan adalah si employer atau yang mempekerjakan si karyawan tersebut, ya, atau si perusahaan. Tapi beda dengan manajemen fraud. Kalau manajemen fraud, kata manajemen di sini merujuk kepada top manajemen. Siapa itu top manajemen? Mereka adalah pimpinan dari perusahaan. Misalnya CEO, ya, Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, ya, General Manager, dan pokoknya yang berhubungan sama top manajemen. Pimpinannya si perusahaan. Kalau pimpinannya perusahaan, bentuk fraudnya beda. Ya CEO, CFO, mereka nggak lagi nyuri uang kas perusahaan, nyuri inventory, ya. CEO gajinya udah besar, masa nyuri inventory, kan? Gitu. Tetapi bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah mereka manipulasi laporan keuangan atau yang sering kita sebut dengan financial statement fraud. Ya. Mereka manipulasi laporan keuangan. Mereka menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan seharusnya untungnya atau labanya kecil, mereka gelembungkan jadi labanya besar. Pendapatannya kecil, mereka gelembungkan jadi besar. Beban atau expense besar, mereka kecilkan. Hutang besar mereka buat jadi lebih kecil. Sehingga apa? Laporan keuangannya kelihatan bagus, kelihatan cantik gitu. Nah, korbannya siapa? Kalau seperti ini. Korbannya adalah si investor atau para pemegang saham, ya. Atau bisa juga kreditor. Jadi pihak-pihak yang menyumbangkan atau memberikan dana bagi perusahaan, ya. Pemegang saham, ya, mereka itu kan owner, ya. Para kreditor, ya, pemegang obligasi, bank, seperti itu, ya. Lembaga keuangan, perkreditan, leasing yang menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Karena apa? Para pengguna laporan keuangan ini pada akhirnya tertipu. Mereka kira, wah perusahaan ini bagus, prospeknya bagus.
labanya tinggi, utangnya kecil, asetnya besar. Mereka ngajukan kredit, oke saya kasih kredit. Oke, saya tambah kepemilikan saham saya di perusahaan tersebut, saya beli saham lagi. Dengan harapannya bisa untung besar. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya, ternyata saya ditipu. Ya. Ternyata laporan keuangannya sebenarnya buruk. Ya, mereka tuh sebenarnya rugi, asetnya kecil, justru hutangnya yang besar. Tapi saya tertipu karena saya melihat laporan keuangan yang disajikan sama top manajemennya mereka. Nah, itu adalah perbedaannya employee fraud dan manajemen fraud. Jadi tadi kita bisa kelompokkan ada aset misappropriation. Aset misappropriation ini penyalahgunaan aset ya. Seperti aset perusahaan dicuri ya, mobil kantor harusnya dipakai buat operasional tapi dipakai buat pribadi ya. Reimburse biaya ke kantor padahal reimburse-nya biaya yang dipakai buat pribadi. Corruption ya kita semua tahu ya, korupsi, dan fraudulent statement. Fraudulent statement tadi adalah manipulasi laporan keuangan ya yang dilakukan oleh manajemen fraud. Oke, itu video kita yang pertama mengenai fraud definition. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.